ala wajhain, syukru am wa syukru khas. Cara kita bersyukur kepada Allah ada dua cara. Yang pertama yaitu syukur secara umum. Yang paling gampang kita bersyukur kepada Allah, fahuwal hamdu bil lisan wa ayya'tarifa bi ni'mati minallahi ta'ala. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah serta meyakini bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak terlupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat dan patuh serta cinta terhadap ajaran dan agamanya. Kita berharap mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta-hartamu membuat kalian lalai. Lahwun, tulhikum berasal dari kata lahwun. Lahwun bermakna lengah. Lengah berarti dia mementingkan sesuatu padahal ada yang lebih penting, atau dia tidak mementingkan sesuatu padahal ada yang penting. Lahwun berarti lengah. Allah berwasiat, Allah memerintahkan kepada kita, Allah wanti-wanti kepada kita, awas, jangan sampai harta-harta yang kau miliki melupakan dan melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dilarang oleh Allah untuk menjadi orang kaya. Kita tidak dilarang untuk menjadi orang yang miliarder, jutawan, tidak dilarang oleh Allah, karena itu hak kita. Tapi kita yakin bahwa kita diberikan hak oleh Allah. Harta itu titipan Allah. Kita hanya diberikan hak untuk mengelolanya. Tetapi awas, jangan sampai karena harta itu kita merasa perjuangan kita, karena harta itu merasa kita yang bekerja, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang dilalaikan karena hartanya sehingga dia lupa kepada Allah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, banyak kaum-kaum yang diberikan anugerah oleh Allah. Seperti dikatakan di dalam Al-Quran, wa'ada wa thamuda wa ashabar ras wa kurunum baina dzalika katsira. Banyak kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah karena dengan hartanya mereka lalai kepada Allah, karena dengan hartanya mereka menjadi rakus, karena hartanya mereka menjadi sombong, karena hartanya mereka menjadi tamak, bahkan menjadi manusia yang paling pelit di muka bumi ini. Ada orang yang karena hartanya diuji oleh Allah dengan kekayaan, justru kekayaan itu melalaikan dia kepada Allah, bahkan dirinya mengaku sebagai Tuhan. Ada kaum Ad. Kaum Ad ini kaumnya Nabi Soleh. Di zaman Nabi Soleh, kaumnya namanya kaum Ad. Ada seorang raja namanya Syiddad bin Ad. Kerajaannya luar biasa megahnya, kerajaannya luar biasa mewahnya. Bahkan kata Allah, iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Saking dahsyatnya ini kerajaan Syiddad bin Ad, Allah katakan di dalam Al-Quran, tidak akan ada lagi kerajaan yang semisal kerajaan Iram. Kecanggihannya, teknologinya, luar biasanya. Kerajaannya terbuat dari emas intan permata, sangat indah, mewah. Namun dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka Allah wanti-wanti, awas, jangan sampai harta-harta yang kita miliki membuat kita lalai kepada Allah, membuat kita menjadi pelit, membuat kita menjadi tomak, membuat kita menjadi rakus, bahkan kita sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam harta-harta yang kita miliki tentunya ada hak mereka, orang-orang yang tidak mampu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan pula anak-anakmu membuat kalian lalai. Lalai karena kita punya anak. Terkadang anak-anak kita lalai. Kita lupa sibuk ngurusin kerja. Kita sibuk ngurusin usaha. Anak-anak kita tidak kita didik dengan pendidikan agama, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang membangkang kepada orang tuanya. Al-Quran sudah wanti-wanti, awas, bahwa di dalam neraka sudah digambarkan ada anak-anak yang menangis di dalam neraka. Mereka menjerit karena salah didik daripada orang tuanya. Mereka berkata di dalam neraka sambil menangis. Digambarkan di dalam Al-Quran, mereka menangis sambil berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan hanya saya engkau siksa di dalam neraka ini ya Rabb. Saya bisa masuk neraka lantaran gara-gara orang tua saya tidak pernah mendidik saya dengan pendidikan agama. Orang tua saya begitu sayang kepada saya. Saya tidak sholat dibiarkan, saya tidak puasa dibiarkan, saya tidak bangun subuh dibiarkan, saya tidak mengaji dibiarkan, sehingga besar saya menjadi manusia yang zalim ya Rabb. Anak yang salah didik masuk ke dalam neraka, menuntut keadilan kepada Allah. Allah bertanya, apa yang kau tuntut? Anak itu berkata, kalau aku bisa masuk neraka gara-gara orang tua kami yang tidak pernah mendidik kami dengan pendidikan agama, maka kami menuntut kepadamu ya Rabb, agar mereka orang tua kami yang bertanggung jawab kepada kami, seret juga mereka masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan kami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah wanti-wanti. Boleh jadi orang tuanya ahli agama, boleh jadi orang tuanya ahli ilmu, boleh jadi orang tuanya ahli tirakat, boleh jadi orang tuanya ahli sholat. Tapi kalau anak-anak kita salah didik, orang tua yang baik-baik pun terbawa dan terkena imbasnya. Karena hubungan orang tua dengan anak tidak hanya cukup di dunia. Hubungan yang terus bersambung adalah hubungan keluarga. Di akhirat sudah tidak ada perintah sholat, di akhirat sudah tidak ada perintah zakat, di akhirat sudah tidak ada perintah haji. Semua sudah tidak ada perintah. Tapi hubungan keluarga, orang tua dengan anak, anak dengan keluarga, hubungannya terus akan bersambung daripada dunia sampai dengan ke akhirat. Kalau kita anak-anak kita salah didik, maka kata Allah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Orang tua yang baik rugi karena salah didik anak-anaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari dengan harta kita jaga keluarga kita. Dengan harta kita didik anak-anak kita agar anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tegaskan, hubungan keluarga akan terus bersambung daripada dunia sampai dengan akhirat. Orang tua walaupun dia bukan ahli ibadah, orang tua yang ibadahnya biasa saja, orang tua yang bergelimang dosa sekalipun, tapi dia mampu mendidik anaknya. Dia ajarkan anaknya dengan pendidikan agama. Dia kelompokkan anaknya dengan kelompok-kelompok ahli agama. Dia bergaul dengan para ahli-ahli ilmu. Anaknya menjadi anak yang soleh. Maka anak yang soleh mampu mengangkat derajat orang tuanya. Bukan hanya ketika orang tuanya hidup di dunia. Bahkan anak yang soleh mempunyai jaminan doanya mampu mengangkat orang tuanya. Yang seharusnya orang tuanya masuk ke dalam surga. Tapi karena doa-doa anak yang soleh, amalan-amalan anak yang soleh yang disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tuanya akan ditolong dimasukkan ke dalam surga berkat doanya anak-anak yang soleh. Maka kita berharap bermohon kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga dzurriatan thayyibah,
keluarga yang baik, anak-anak kita dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Allah pun berikan rizki kepada kita, rizki yang halal, yang baik, yang berkah, untuk kita memberikan makan kepada anak cucu kita dengan halalan thayyibah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil a'la wal waliyul maula alladhi khallaqa wa ahya وقدر على خلقه بالقضاء والجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته. فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا والإخوان السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي